Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Sehingga patutlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, serta nikmat sihah wal afiyah. Karenanya mari kita merealisasikan syukur tersebut dengan mengisi waktu-waktu luang kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang telah kita jadwalkan, ya, tema kita tentang tadabbur ayat-ayat Ramadan. Ya, tadabbur ayat-ayat Ramadan, dan kita akan memulai pembahasan dari surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba 'alaikum as-shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di sini merupakan seruan iman, ya, yang terpanggil hanyalah orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya beriman. Namun tahukah kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seruan seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini mengandung 3 makna. Di dalam seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini mengandung 3 makna. Ya. Kata beliau, ta'liq hadza biwasfil iman fihi 3 fawaid. Ada 3 keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan seruannya dengan keimanan. Yang pertama, kata beliau, awalan al-ighra bil intisab, yaitu memikat seorang hamba dengan gelar iman tersebut. Ya, memikat seorang hamba dengan gelar iman tersebut. Ya, ini maknanya, kalau Anda mengaku sebagai seorang mukmin, ya, Anda mengaku bahwasannya Anda memiliki iman di dalam hati Anda, maka harusnya Anda merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contoh, ketika ada seseorang yang mengatakan kepada Anda, ya alim, atau ya talibal ilm, wahai alim, wahai penuntut ilmu, khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, pergaulilah manusia
berinteraksilah dengan manusia dengan interaksi yang baik. Nah, kata ya alim atau ya talibal ilm, ya, panggilan yang dikaitkan dengan keilmuan seseorang. Wahai seorang alim, wahai seorang penuntut ilmu. Ini menunjukkan, ya ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika Anda merasa Anda memiliki ilmu, atau jika Anda merasa seorang penuntut ilmu syar'i, maka harusnya Anda ikut terpanggil untuk memenuhi seruan tersebut, yaitu dalam hal ini berakhlak mulia. Ya, karena tadi kalimatnya ya alim khaliqin nas bi khuluqin hasan, atau ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini mengandung konsekuensi bahwa kalau Anda mengaku atau mengklaim Anda berilmu, baik sebagai seorang alim atau seorang penuntut ilmu, maka harusnya Anda memenuhi seruan tersebut, ya, yaitu untuk berakhlak yang mulia. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan gelar kealiman tersebut atau gelar penuntut ilmu itu dikhawatirkan tidak ada pada diri Anda. Karena harusnya Anda merasa terpanggil, karena yang dipanggil Anda, wahai alim, wahai penuntut ilmu. Dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Anda punya iman, harusnya iman Anda merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala setelah panggilan iman tersebut. Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya kemungkinannya cuma 3. Ya, kemungkinan kalimat setelahnya cuma 3. Imma amrin yu'maru bih, kalau bukan perintah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, au nahyin yunha'an, atau larangan di mana kita dilarang untuk mendekatinya, au khabarin, atau berita yang Allah sampaikan kepada kita yang wajib kita benarkan. Cuma 3 kemungkinannya. Ya, kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kemungkinannya cuma 3. Kalau bukan perintah setelahnya, maka larangan atau khabar atau kabar, ya, berita yang Allah sampaikan kepada kita yang wajib kita imani sebagai bentuk konsekuensi dari keimanan tersebut. Jadi yang pertama, panggilan iman ini harusnya memikat iman kita, merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di kalimat setelah seruan itu, setelah panggilan iman. Ya, yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna hadza min muqtadal iman, bahwa seruan ini mengandung konsekuensi keimanan. Artinya apa? Ya, ketika seseorang, ya, tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka ada masalah pada imannya. Maka ada masalah pada imannya. Li'annahu wujjiha ilal mu'minin fakana dzalika limuqtada imanihim. Karena seruan ini diarahkan kepada orang-orang beriman, maka ini tentunya mengandung konsekuensi keimanan. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seruan iman ini mengandung tarkuhu naqsun fil iman. Meninggalkan perintah ini berarti ada cacat pada keimanan. Meninggalkan perintah, ya, setelah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka menunjukkan ada cacat pada keimanannya. Jadi konsekuensi-konsekuensi yang harus difahami oleh setiap muslim ketika dia melewati firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, karena banyak sekali, ya, banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu ini tersebar di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka hendaknya dia faham konsekuensi dari seruan iman tersebut. Kemudian ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba maknanya adalah furidha, diwajibkan. Ya, terkadang redaksi yang menunjukkan kewajiban itu disampaikan atau diredaksikan dengan redaksi kutiba. Ya, secara bahasa maknanya adalah ditulis. Ya, tetapi para ulama mengatakan bahwa redaksi seperti ini tujuannya untuk mewajibkan suatu perkara, dan dalam hal ini adalah as-siyam, puasa. Ya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Was-siyam fil lughah al-imsak. Adapun puasa secara bahasa maknanya adalah menahan diri atau menahan, ya.
Wa minhu qauluhu ta'ala fi qissati Maryam alaihissalam, dan diantara contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam kisah Maryam alaihissalam, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku sedang bernazar untuk Zat yang Maha Pemurah bahwa aku ini sedang berpuasa, sauma. Dan puasa di situ dijelaskan para ulama tafsir maknanya Maryam alaihissalam dia menahan diri dari berbicara karena Allah yang perintahkan. Ya, karena Allah yang perintahkan untuk tidak berbicara dengan manusia. Ya, yakni imsakan 'anil kalam, menahan diri dari mengucapkan perkataan. Jadi secara bahasa al-imsak al-siyam maknanya adalah al-imsak. Puasa maknanya menahan diri. Makanya kalau kita dengar hari ini imsak ya. Sebenarnya kalau diterjemahkan tahan. Maksudnya berhenti makan. Tahan diri kalian gitu. Ya, tentu ini pembahasannya berbeda, tapi secara bahasa kita ingin titik beratkan pada sisi bahasa bahwa puasa ini maknanya adalah al-imsak atau menahan. Ya, tentunya di sini maksudnya menahan diri dari sesuatu. Dalam kasus Maryam menahan diri dari berbicara. Wa amma fi syara', adapun puasa secara istilah syar'i maknanya adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu. Puasa maknanya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitarki al-mufattirat, dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr ila ghurubisy syams, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa secara istilah syar'i maknanya adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu, beribadah, mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bitarkil mufattirat. Ya, bukan dengan melakukan sesuatu, tapi justru dengan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubisy syams, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan puasa Ramadan, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan tentang keutamaannya. Ya, kenapa ia diperintahkan untuk kita. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa ini juga diperintahkan untuk umat sebelum kita, sebagaimana yang tercantum dalam ayat ini. Itu memiliki urgensi yang sangat besar. Yang pertama jelas dia merupakan salah satu rukun Islam. Ya, ketika Nabi SAW bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait. Ya, kata Nabi SAW bahwa Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Yang pertama, kesaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi yang jelas bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang tidak boleh tentunya disepelekan, karena dia pondasi dari agama kita. Lalu yang kedua, tentu puasa Ramadan di dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan dihapuskan seluruh dosanya yang lalu. Nah, artinya apa? Artinya puasa Ramadan ini mengandung sababu al-maghfirah, ya, sebab datangnya maghfirah atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ya puasa tersebut juga telah diwajibkan, kutiba 'alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan kataballahu azza wa jalla Sauma syahri Ramadan ala kulli ummah. Ya, kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan atas seluruh umat. Ya, menurut Al-Imam Mujahid, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan bahwa ternyata
tren puasa Ramadan ini bukan hanya trennya umat Muhammad SAW, tapi juga ini merupakan sesuatu yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Adapun Mu'adz bin Jabal dan Atha radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kana fi awalil Islam thalathata ayyam fi kulli syahr. Dahulu di awal Islam itu diwajibkan puasa 3 hari di setiap bulan. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Syarat ini masih ada. Ya, masih ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tapi nggak diwajibkan. Puasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. Ya, puasa 3 hari setiap bulan ini merupakan syariat Nabi kita Muhammad SAW, tapi tingkatannya nggak sampai wajib. Tapi dulu di umat sebelum kita itu diwajibkan, atau di awal-awal Islam ya, diwajibkan puasa itu 3 hari setiap bulan. Min kulli syahr, ya, setiap bulan, wa yauma Asyura, ditambah puasa hari Asyura. Jadi ada 4 berarti ya, yaitu 3 hari di setiap bulan dan puasa Asyura. Tsumma nusikh, kemudian kewajiban itu pun dihapuskan ya, fi hadhil ummah bi syahri Ramadan. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan dan menghapuskan syariat puasa-puasa yang tadi disyariatkan umat terdahulu. Jadi puasa 3 hari setiap bulan dihapuskan, puasa Asyura dihapuskan kewajibannya. Tapi kalau kesunahannya, dianjurkannya, ini masih dianjurkan sampai di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bahwa ternyata induk-induk ibadah dan pokok-pokok agama itu memang sudah dari dulu dimulai. Jadi bukan hanya di syariat Nabi kita Muhammad SAW, induk-induk ibadah gitu ya, pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok di dalam agama kita tentang akidah, tentang akhlak, itu ternyata bukan hanya dimulai dari syariat Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata syariat tersebut sudah dimulai dari dulu. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Ahmad al-Farraj hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ummahatul ibadat ka usulid din wal aqaid wa ususil akhlaq furidat ala jami'il umam. Beliau mengatakan bahwa induk-induk ibadah seperti usulid din, pokok-pokok agama, wal aqaid, ya, keyakinan-keyakinan, akidah, ya, wa ususil akhlaq, dan pokok-pokok perangai, akhlak, furidat ala jami'il umam, itu telah diwajibkan dari umat-umat sebelum kita. Ya, jadi tentang akidah itu kan jelas, akidah para nabi dan rasul sama, dakwah mereka sama. Ya, menyuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atau mengingkari taghut, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat tauhid udah dari dulu. Akhlak juga sudah seperti itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama tentang permulaan wahyu, ketika Nabi SAW itu menyendiri di Gua Hira, lalu datang Jibril mendekap beliau dengan sangat keras, ya, lalu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Lalu Nabi kita mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ditekap lagi oleh Jibril alaihissalam, lalu dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Lalu diulangi lagi perkataan yang sama, Nabi kita mengatakan, ma'ana biqari, sampai turun ayat yang pertama menunjukkan bahwa beliau telah diangkat menjadi seorang nabi, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Ya, lalu beliau pulang dengan gemetar, ya, ketakutan, dan mengatakan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nabi gemetar, Nabi keringat dingin, ketakutan, ya, terhadap apa yang ditemukan di Gua Hira tersebut. Lalu apa yang dikatakan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, kalla wallahi la yukhzikallaha abadan. Kata Ibunda Khadijah, demi Allah, sekali-kali Allah nggak akan menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau itu selalu menyambung rahim. Ya, wa tukrimud dhaif, kau selalu memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, engkau selalu
memikul beban orang. Jadi akhlak-akhlak seperti ini sebelum syariat Nabi kita Muhammad SAW itu udah ada. Buktinya mana? Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi sudah punya perangai yang baik itu. Ini artinya apa? Akhlak itu sudah ada ya dari sebelum datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pokok-pokok agama tentang tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri dari kesyirikan, itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi bukan dimulai dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dimulai zaman Nabi Nuh dakwah tauhid itu. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, Syekh Muhammad ibn Ahmad Al-Farraj hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa bu'itsat biha kulli rusul, dengannya lah diutus para rasul, membawa pokok-pokok agama dan induk-induk ibadah, ka iqamatis shalah wa ita'iz zakah was siyam wal hajj. Contohnya apa induk ibadah? Menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa, lalu kemudian haji. Ini pokok ibadah yang dari dulu udah ada. Wa kadzalika ummahat al-muharramat. Begitu juga induk-induk yang diharamkan. Induk-induk dosa itu sudah ada. Wa akbarul kabair kadzulmi war riba wal qatl, dan dosa-dosa yang diantara yang paling besar adalah kezaliman, makan riba, membunuh, ya. Lam ta'ti syari'atun bi ibahati syai'in minha. Ya, enggak ada satupun syariat, ya, yang membolehkan hal demikian. Enggak ada syariat yang boleh berbuat zalim sama orang. Enggak ada syariat membolehkan makan riba, ya, membunuh orang. Itu enggak ada. Ya, makanya kan sering sekali digaungkan bahwa semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Sebagian iya. Tetapi detailnya tentu tidak, karena di dalam akidah kita ada tauhid, itu yang paling pokok. Jadi kalau perangai-perangai gitu ya, dan dosa-dosa yang harusnya dijauhi, itu dari dulu para nabi dan rasul sudah mewanti-wanti umatnya, ya, agar jangan melakukan dosa-dosa besar, antaranya membunuh, riba, ya, dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana yang tercantum di dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Kata Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya salat ini sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat, dan jadikanlah keturunanku juga sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Artinya salat ini sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat sebagai bentuk mengingatku, atau untuk mengingatku. Surah Thaha ayat 14. Begitu juga Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam, beliau mengatakan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan Ismail itu diantara kebiasaannya adalah menegakkan salat, menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi hal-hal seperti ini jelas sekali, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa pokok-pokok agama, ya, induk-induk ibadah itu sudah dimulai dari zaman nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang baru. Nah, di antara sifat puasa umat terdahulu, kan tadi Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya, sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Nah, di antara sifat, ya, di antara sifat dari puasanya umat terdahulu, sebagaimana sampaikan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan ini dicantumkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamah wa nam harramallahu alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha. Ya, jadi kata beliau, ya, di antara
perbedaan antara puasa kita dengan puasa umat terus sama-sama diwajibkan, tetapi di antara perbedaannya katanya diwajibkan kepada mereka atau ditetapkan atas mereka ketika mereka sholat, ya, al-atamah. Sholat al-atamah itu adalah sholat isya. Wanam, kemudian dia tidur. Harramallahu alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha. Maka apa yang terjadi? Allah haramkan atasnya makanan, minuman, dan berhubungan suami istri sampai masuk di pagi hari yang keesokan harinya. Subhanallah. Nah, ini nanti kita akan bahas poin ini dengan detail secara khusus di ayat-ayat berikutnya. Ini gambaran puasanya umat terdahulu. Lalu kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa sih faedah, ya, penyebutan puasa umat terdahulu? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Apa faedahnya Allah mengangkat umat terdahulu, ya, bahwa dikatakan mereka ini juga sudah mulai puasa sebelum kalian, gitu. Apa faedahnya? Kata para ulama, ada dua faedah, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita bahwa kewajiban puasa ini bukan hanya kewajiban umat Muhammad SAW, tapi ini sudah dimulai oleh umat terdahulu. Ya, ada dua faedah yang disebutkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, faedah yang pertama itu at-tasliyah. At-tasliyah itu seperti hiburan, gitu ya, menghibur diri kita. Hatta la taqula hadhil ummah, sehingga umat ini nih, umat Muhammad SAW, dia tidak mengatakan innallaha subhanahu hamalna asaran wa athqalan bihadzal shaum, sehingga nggak ada yang mengatakan nanti di kalangan umat Muhammad SAW bahwasannya Allah telah membawa kita kepada beban yang sangat berat dengan puasa ini. Sebenarnya nggak ada yang berhujah nanti, ya Allah kita ini puasa berat banget, gitu. Karena sebelumnya kan belum diwajibkan, baru diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Ya, sementara fase Makkiyah itu kosong, nggak ada puasa Ramadan maksudnya, belum diwajibkan. Tahun pertama di Madinah juga seperti itu. Nah, khawatir nanti mengatakan mungkin, Allah tahu keimanan para sahabat, nggak ada yang mengatakan demikian, tetapi jangan sampai, ya, ini semacam tindakan preventif. Jangan sampai nanti ada yang mengeluh, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah membawa kami terhadap perkara yang berat sekali, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini berat. La siyama fi ayyamis shaif. Ya, khususnya kita tahu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, puasa ini ya biasanya ya pasti di musim panas, ya tambah berat lagi. Ya, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itma'innu, tenanglah kalian, tenang. Fal amru kuntum masbuqina bih, karena sesungguhnya perkara ini telah dimulai oleh orang-orang sebelum kalian. Wala syakka annal insan idza dzukira lahu man syarakahu fi amrin syaq fa innahu yuhawwin alaihi. Dan di antara psikis manusia yang masyhur bahwa orang itu kalau dikatakan kepadanya atau disebutkan kepadanya ada orang yang juga pernah mengalami hal yang serupa dengan Anda, itu perkaranya jadi mudah. Perkaranya bisa menjadi mudah, menjadi ringan jadinya. Karena dia merasa kayaknya dia doang yang hidupnya bebannya berat. Hari ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ambillah permisalan. Sebagian orang mungkin mengatakan, ya Allah, saya ini makan susah, makan cuman pakai nasi sama garam, ada yang makan sama nasi pakai kecap dan kerupuk dan seterusnya. Tetapi ketika diingatkan dengan sosok tertentu, umpamanya, Mas, Anda itu masih harus lebih bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya saya dapetin tuh orang nggak makan udah 3 hari. Itu ringan langsung, dia merasa nggak ada apa-apanya. Dia merasa beban dia itu ternyata selama yang dirasakan berat, menyulitkan, ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Ternyata masih ada orang yang lebih berat lagi bebannya. Dulu nih, zaman-zaman kita sekolah, ketika dapat nilai 5, dan tentu pakai
tinta merah. Kita sedih, berat, nangis gitu ya. Padahal itu pelajaran memang tentunya mungkin bukan passion kita di situ. Kita tapi sedih, kita pikirin nggak bisa tidur. Kemudian ketemu sama temannya, ya. Lalu dia lihat kertas ujiannya. Akhi, antum dapat berapa? Subhanallah, bersyukur kepada Allah. Ana masih dapat 4, kata dia. Padahal dia 5 tuh yang tadi. Yang satu lagi dapat 4. Kira-kira bersyukur? Bersyukur. Karena ada temannya sama-sama jelek nilainya, maka akan ringan gitu ya, akan terasa beban ini dipikul bersama, padahal nilainya masing-masing, tapi seperti ya perkumpulan orang-orang yang punya nilai kecil gitu, tapi merasa ringan. Kenapa? Merasa bahwa yang sulit bukan dia sendiri, ada orang yang mengalami kesulitan yang sama, bahkan mungkin lebih berat ya, bahkan mungkin lebih berat. Jadi ini faedah pertama, kenapa Allah singgung puasanya umat terdahulu? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan juga, bukan sekedar dianjurkan. Umat terdahulu juga diwajibkan, nggak boleh nggak puasa, harus puasa. Maka Anda nggak perlu ngeluh kalau Anda harus berpuasa, wajib hari ini. Karena umat terdahulu juga telah diwajibkan buat mereka, dan mereka nggak ada yang ngeluh. Bahkan puasanya mungkin lebih berat dari Anda. Ya, andanya berlebihan dalam menyikapi gitu. Jadi tasliyatan, sebagai hiburan untuk meredakan kelelahan di dalam menunaikan ibadah puasa. Jadi renungin aja, umat terdahulu juga sama kayak begini, dan bahkan mungkin lebih berat. Nanti kita akan sebutkan sifat ya, puasanya umat-umat terdahulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, faedah kedua adalah tansyid li hadhil ummah, sebagai motivasi buat umat ini, sebagai motivasi untuk umat ini. Ya, penyebutan puasanya umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka menyemangati umat ini, memotivasi umat ini. Kata Syekh Sa'di, bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya, seharusnya bagi kalian itu berlomba-lomba ya dalam menyempurnakan amal, karena puasa ini ya sudah diwajibkan untuk umat terdahulu dan mereka sukses. Sekarang tinggal Anda. Bagaimana Anda nih? Anda bisa gak mendahului atau melampaui, ya, memenangkan kompetisi dengan umat terdahulu dengan segala kemudahan yang ada pada generasi Anda, berbeda dengan generasi terdahulu. Ya, semacam menyemangati untuk berlomba-lomba ya di dalam menyempurnakan amal. Wal musara'ah ila salil khisal, dan bersegera untuk mendapatkan kebaikan yang luas. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, apa goal dari pensyariatan ibadah puasa Ramadan ini? Yang dengannya Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun. Apa goalnya? Goalnya adalah agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa, para ulama memberikan banyak sekali definisi tentang ketakwaan. Ya. Jadi definisi takwa ini ternyata tidak hanya 1, 2, tapi banyak sekali. Tapi semua itu terkumpul pada sebuah definisi atau kalimat imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah engkau merealisasikan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini goal dari ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan. Nah, mengapa dikaitkan dengan ketakwaan? Kenapa goalnya ini takwa? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa innas siyam min akbari asbabit taqwa. Ini yang perlu kita camkan, bahwa puasa itu, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebab yang paling besar
atau di antara sebab yang paling besar yang dapat mendatangkan ketakwaan kepada Allah di dalam hati kita. Karenanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa puasa? Karena puasa merupakan sebab yang paling besar atau di antara sebab yang paling besar yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun atau muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karenanya, di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, apa solusi Nabi bagi para jomblo atau yang belum nikah ya? Semoga Allah segerakan menikah. Ya. Apa solusi dari Nabi SAW bagi orang yang belum menikah? Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang belum menikah, siapa yang belum menikah dan mampu untuk menikah, istita'atu fil ba'ah, dan kemampuan dalam hal ba'ah ini dijelaskan para ulama, dia mampu untuk memberikan nafkah ya sewajarnya. Yang kedua, dia mampu untuk berhubungan suami istri. Ya, kurang lebih ini dua makna yang paling sering disampaikan oleh para ulama. Kalau sudah mampu dua hal itu, falyatazawwaj, kata Allah. Ini solusinya buat para pemuda. Ya, nikah. Wa man lam yastati', tapi siapa yang belum mampu menikah, apa solusinya? Fa'alaihi bis-shaum, wajib baginya berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sungguhnya puasa itu bisa menjadi pelindung buat dirinya, menjadi tameng dirinya agar terhindar dari apa-apa yang Allah haramkan. Jadi ya konsekuensinya cuma dua, Anda berpuasa atau Anda menikah. Ini para pemuda. Dan bagi jamaah yang punya anak yang sudah mampu untuk menikah, punya anak yang sudah mapan, tentu sesuai kapasitasnya atau kadarnya ya. Mapan itu nggak bisa dijadikan sesuatu sebagai tolak ukurnya. Punya mobil dibilang mapan, belum tentu. Karena bisa jadi kejiwaannya belum mapan, meskipun dari hal penghasilan dia sudah mapan, tapi psikisnya belum mapan, kejiwaannya, kemudian mental kepemimpinan di dalam rumah tangga dia belum mapan. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi siapa yang sudah mapan dari berbagai aspek, hendaknya dia menikah. Tapi yang nggak mampu, apa kata Nabi? Fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Dan Ramadan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia merupakan madrasah ketakwaan. Ramadan merupakan madrasah ketakwaan, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muhammad Ar-Rabi'ah. Beliau mengatakan Ramadan madrasatut taqwa. Ramadan ini merupakan universitas ketakwaan. Ta'ammal kaifa dzukirat at-taqwa fi awwali ayah wa akhiri ayah min ayatis siyam. Coba direnungkan deh. Ayat yang pertama kali berbicara tentang puasa itu menyinggung tentang ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ayat yang terakhir kali berbicara tentang masalah puasa. Karena nanti kita akan berbicara panjang lebar ya tentang urutan ayat puasa sampai nanti di ayat-ayat terakhir ya, di ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan atau puasa pada secara khususnya, maka di situ disinggung lagi la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi takwa itu menjadi pembuka ayat-ayat Ramadan sebagaimana dia menjadi penutup ayat-ayat Ramadan. Renungkan itu. Jadi isinya Ramadan itu takwa, takwa, takwa. Karenanya dimulai ayat Ramadan dengan ketakwaan, ditutup dengan ketakwaan. Ya, jadi subhanallah, kata beliau, "Dzalika anna as-shiyam min a'zam ma yu'azzizu taqwa fin nufus." Yang demikian dikarenakan puasa itu merupakan sesuatu yang paling agung yang dapat menanamkan nilai-nilai ketakwaan di dalam jiwa seorang hamba. Falanufattish athar as-siyam ala taqwana li rabbina fi asma'ina wa absarina wa kalamina. Karenanya wajib bagi kita memeriksa, ya, dicek gitu nanti di akhir, di penghujung Ramadan, kira-kira ada gak bekas-bekas ketakwaan di dalam diri kita nih? Atau Ramadan lewat begitu saja sehingga
kurikulum yang Allah Subhanahu wa taala telah canangkan untuk kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa itu hilang begitu saja. Coba kita lihat nanti, kita cek di akhir Ramadan. Ada gak bekas takwa kita selama bulan Ramadan pada pendengaran kita? Atau masih dengar yang haram? Masih dengar gibah, masih suka dengar musik. Wa absarina. Coba lihat pandangan kita nih setelah keluar dari Ramadan. Ada bekas-bekas ketakwaan gak kira-kira? Atau masih melihat sesuatu yang Allah haramkan? Wa kalamina. Dan begitu juga ucapan kita. Lihat ucapan kita nih setelah Ramadan. Jadi ngelihatnya bukan pas Ramadan. Ramadan ini menggembleng. Tapi kita lihat nanti setelah kita keluar dari madrasah bernama Ramadan, kita lihat mana bekas-bekas ketakwaan di dalam diri kita tersebut. Ada gak bekas-bekas ketakwaan yang tampak pada ucapan kita? Tutur kata semakin lembut, menghindari perkataan-perkataan keji yang gak pantas diucapkan seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Lalu kita lihat di pandangan kita ini, ada gak bekas ketakwaan? Lalu kita lihat di pendengaran kita, dicek semuanya. Karena kalau sampai nggak ada, ya ikhwas sekalian yang Allah muliakan, maka dikhawatirkan kurikulum yang Allah sudah buat di bulan Ramadan di dalam madrasah ketakwaan ini, maka ini akan sia-sia begitu saja. Dia cuma dapat lapar, haus, dan masuklah ke dalam sabda Nabi SAW, rubba sha'im laisa hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasannya banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nabi mengatakan rubba, betapa banyaknya. Dan jangan-jangan kita yang masuk dalam golongan tersebut. Ini yang perlu kita camkan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kiranya apa sih korelasi antara ketakwaan dan puasa? Ya, kenapa sangat erat kayaknya nih hubungan puasa dan ketakwaan? Syekh Sa'di menyebutkan ada beberapa korelasi atau hubungan antara ketakwaan dengan ibadah puasa. Kata beliau, yang pertama, an-nasaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha. Yang pertama, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya, baik dari hal makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang semisalnya. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang jiwa itu selalu ingin mengarah ke sana. Jiwa itu kan ngajak kita pengennya makan, minum, berhubungan suami istri. Mutaqarriban bidzalika ilallah, ditinggalkan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian bitarkiha thawabah, ya, dia mengharapkan dengan meninggalkan hal-hal tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahada minat taqwa. Ini yang dimaksud dengan ketakwaan. Ketika orang itu meninggalkan syahwat karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna dari ketakwaan itu. Ya, takwa itu maknanya kita ninggalin sesuatu nih yang Allah murkai, yang Allah nggak suka, ya, atau yang bisa kita sebut apa-apa yang Allah haramkan dalam rangka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena nggak suka gitu. Kenapa Anda nggak makan? Saya nggak suka makan aja, saya lagi diet. Bukan, dia meninggalkan makanan semata-mata ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan syarat orang mendapatkan maghfirah dari Allah. Man shoma ramadanan imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Mengharapkan, ada yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi orang yang puasa itu meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Tentu dalam hal ini yang Allah haramkan ketika puasa. Diharapkan nanti di luar ibadah puasa dia masih tetap konsisten meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan pada asalnya. Kalau makan minum kan asalnya nggak haram. Berhubungan suami istri nggak haram. Nah, diharapkan nanti keluar dari fakultas atau universitas yang disebut Ramadan ini, maka sesungguhnya orang itu akan berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan pada asalnya. Ya, riba itu pada asalnya haram. Ya, diharapkan dia keluar dari Ramadan, dia tinggalin tuh pekerjaan ribanya. Makan harta orang dengan cara yang zalim haram. Korupsi haram. Keluar dari Ramadan harusnya udah nggak ada korupsi lagi. Yang beriman, ya, kita nggak bicara orang-orang kafir, kita bicara orang beriman. Harusnya Ramadan menyelesaikan semua permasalahan, ya ikhwas sekalian yang Allah muliakan.
Makanya kita bingung hari ini. Kenapa Ramadan udah bertahun-tahun, udah lewat berapa kali Ramadan kita, tetapi sama sekali nggak ada perubahan, kecuali sedikit mungkin. Hampir-hampir nggak ada perubahan. Hampir-hampir sama saja. Ya, pola hidup kita di Ramadan dan pola hidup kita di luar bulan Ramadan. Kembali kepada habitnya, kembali kepada kebiasaan yang dulu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, an-shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Yang kedua, korelasi antara takwa dengan puasa ini adalah bahwa orang yang berpuasa itu senantiasa melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma tahwa nafsuh, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh jiwanya. Dan kita tahu jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya jiwa itu benar-benar akan menyuruh kita kepada keburukan. Jadi orang yang berpuasa itu melatih dirinya, ada pelatihan, training untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma tahwa nafsu, maka dia tinggalkan hal-hal yang diinginkan oleh jiwanya. Ma'a qudratihi alaihi, padahal dia mampu untuk melakukannya. Siapa kita yang nggak mampu nih, siang hari ngumpet-ngumpet buka kulkas lalu kita minum tuh air? Siapa dari kita yang nggak mampu ya jam 3 umpamanya makanan udah banyak bertebaran di pinggir-pinggir jalan, pedagang-pedagang makan sudah mulai membuka lapaknya, kita beli itu makanan, kita batalin di rumah. Siapa yang nggak mampu? Mampu, tapi dia nggak lakukan itu. Kenapa? Meskipun manusia nggak lihat, di dalam dirinya merasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dia. Percuma manusia nggak tahu, tapi Allah tetap tahu. Jadi, coba perhatikan bagaimana puasa ini dia melatih kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Diharapkan nanti keluar dari fakultas Ramadan ini dia menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihi bittila'illah alaih. Ya, dengan ilmunya, ya, dengan pengetahuannya bahwa Allah itu senantiasa memantau dirinya. Yang kedua, puasa melatih diri untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, an-siyam yudayyiq majari syaitan. Bahwasanya puasa ini menyempitkan jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh kita. Ya, dan kita tahu bahwa syaitan itu diantara sebab kita ini sering tergelincir kepada maksiat. Ya, di antara hawa nafsu musuh kita syaitan, ya, yang masuk ke dalam diri kita dan mengajak kita, membisikkan kita untuk melakukan keburukan. Dan ketika puasa, maka sungguhnya syaitan menjadi sempit jalan masuknya, sehingga orang itu terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu di antara makna dari ketakwaan. Fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Karena sungguhnya syaitan itu akan masuk ke dalam diri seorang hamba melewati aliran darah. Fa bis-shiyam yad'uf nufudhuhu. Dan ketika orang berpuasa itu, maka aliran darah itu menjadi sempit, wa taqillu minhul ma'asi, sehingga maksiat itu bisa diminimalisir. Ini harapan kita semua ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit namun bermanfaat, sedikit namun konsisten. Ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, habbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang Allah paling cintai itu yang sedikit namun konsisten, dan kita berusaha untuk konsisten di dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dengan pahala di sisinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komen atau bisa ditanyakan langsung kalau memang bisa mengakses ya ke nomor handphone kami. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.